Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membicarakan sedikit pengalaman dari MBI Chapter Jambi, yang mana beberapa waktu lalu berkesempatan untuk ikut kegiatan Safar Sumatera MBI Pusat yang langsung dihadiri oleh Ketua Umum, Sekjen, dan juga penasehat dari MBI Pusat, yaitu Ustadz Subhan Bawazir. MBI Chapter Jambi mengirimkan beberapa anggota untuk mewakili Chapter Jambi bertemu dengan Ustadz dan juga rombongan dari Safar Sumatera. Kali ini insya Allah akan dipaparkan oleh anggota MBI Chapter Jambi, Aki Fahmi. Untuk itu sebaiknya kita langsung dengarkan dari Aki Fahmi tentang pengalamannya kemarin beberapa anggota kita yang ikut Safar Sumatera MBI Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Fahmi, salah satu anggota MBI Chapter Jambi, akan menceritakan sedikit pengalaman Safar Sumatera untuk menyambut pembina Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullah, dan di mana kegiatan ini salah satu untuk menunjukkan bahwa MBI Chapter Jambi ikut serta dalam kegiatan Safar beliau. Kegiatan ini lumayan cukup dekat waktunya. Sebelum itu sudah ada info dari ketua kita, Om Edward, untuk melakukan briefing sebelum keberangkatan dan mengumpulkan beberapa anggota apabila bisa ikut dalam rombongan Safar Sumatera tersebut. Awalnya kita mencari anggota yang dimana belum ada koordinasi apapun, biar keikutsertaan dari MBI Jambi terlihat oleh MBI Pusat bahwa MBI Jambi ada menunjukkan eksistensi kita. Benar. Pertemuan awal tersebut ada beberapa anggota dan pengurus, yaitu Abu Adam, Om Ilmar, Syafaat hadir, sama Om Juki juga, sama satu lagi Om Fadli kalau nggak salah, lupa. Setelah pertemuan pertama, kita adakan pertemuan final, dan itu H-1 sebelum keberangkatan kita. Ternyata setelah pertemuan kedua berlangsung, dapatlah beberapa anggota, dan di luar anggota juga ada, yaitu ada dua Ustadz Bilal sama Ustadz Ikhlas. Beliau bersedia, sama ada tim dari Jambi Mengaji dan tim Kampung Tahfiz Al-Kausar, ada dua orang juga, Pak Mudian sama Om Ilham. Setelah kita tunjuk Amir, yaitu Om Ilmar, langsung kita persiapan berangkat, dan titik kumpul kedua itu di sekitaran Bulian. Ya, kita istirahat untuk makan pagi dulu biar ada kekuatan juga untuk sampai ke sananya. Sebenarnya kendala apa sih Om yang menjadi masalah utama mungkin ketika kita mempersiapkan tersebut? Untuk awal briefing awal sih mungkin nggak ada kendala ya. Mungkin pas pengumpulan untuk anggota yang bersedia ikut itu aja yang sulit. Karena mungkin ada hajat masing-masing kan. Kita apalagi kegiatan itu giatnya dadakan, nggak ada prepare kan. Terus juga faktor hari kerja ya, betul, hari kerja. Iya, betul. Karena kan sebagian ikhwan kita juga kerja kan. Fixnya kita berapa anggota yang kemarin berangkat Om? Fix anggota yang berangkat langsung ada 1 mobil dan 5 motor, hampir 9 orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan itu sama tim Jambi Mengaji juga sih bersedia, karena bakalan mereka meliput kajian beliau di Bungo langsung. Ada kendala atau cerita mungkin yang bisa di-share ke teman-teman? Waktu keberangkatan sih kita udah menunjuk Amri kita, Om Ilmar. Kebetulan beliau senior di MBI, jadi kita tunjuk langsung. Beliau itu pakai kendaraan yang sisinya lumayan besar. Ada cerita sedikit bahwa kita ini memakai motor yang di bawah sisinya
200. Kurang lebih langsung ke bawah ada beberapa anggota yang CC-nya di bawah itu. Padahal sebenarnya di MBI sendiri CC nggak pernah jadi masalah kan? Ya benar. Selama perjalanan 4 jam akhirnya sampai di Bungo waktu itu jam berapa Om? Sampai ke Bungo kita sempat istirahat untuk sholat di salah satu masjid di Tebo itu. Ya sambil menunggu Brother Villa juga kan, yang sebelumnya agak telat di belakang kan. Menunggu di sana. Dan amri kita juga lebih maju duluan sedikit. Kebetulan yang safar kita ke Bungo ini salah satu yang pertama untuk MBI Chapter Jambi. Setelah sampai di Bungo, kita belum menentukan mau nginapnya di mana, atau kalau makan mungkin lebih mudah ya. Kalau menginapnya agak lebih sulit. Yang pasti udah sampai di Bungo dulu nih. Sampai di Bungo dulu. Baru memikirkan mau menginap di mana. Oh, Masya Allah. Karena niat kita emang untuk rihlahnya ketemu ustadznya dan minta nasihatnya, ketemu teman-teman dari MBI Pusat. Ikhwan dari MBI Pusat, dan alhamdulillah Ikhwan Bungo juga lebih open terhadap kita. Apakah bisa langsung ketemu sama rombongan ustadz ketika sampai di Muara Bungo atau? Alhamdulillah kita sampai ke Bungo itu sekitaran jam 1 siang. Kita makan siang dulu. Kebetulan Om Ilmar sampai duluan ke tempat tujuan, yaitu Hotel Amaris yang Ustadz jadi destinasi tujuan Ustadz. Ya, kebetulan beliau langsung check-in di sana. Ketika sampai di Muara Bungo, alhamdulillah tim dari MBI Chapter Jambi dan juga Jambi Mengaji tiba lebih dulu. Alhamdulillah tiba lebih dulu dan bisa mempersiapkan apa kebutuhan Ustadz pas kedatangannya. Masya Allah. Dan alhamdulillah untuk anggota kita ada nginap di hotel yang lumayan lah, guest house kali ya, yang cukup untuk nginap 1 hari 1 malam di Muara Bungo. Di Muara Bungo. Pulang dulu ke hotel mempersiapkan segala macamnya, akhirnya bisa ketemu sama pembina MBI Ustadz Subhan Bawazir. Itu kira-kira di jam berapa? Yang pasti yang utama datang itu bukan ustadznya, malah sekjennya duluan, Om Rizkon itu. Sempat anak bertanya langsung sama Om Rizkonnya, malah beliau seharusnya di belakang bukan di depan. Masya Allah. Beliau bilang seharusnya anak ini di belakang bukan di depan. Beliau langsung datang duluan ya untuk check-in dulu ya, mungkin ya untuk koordinasi gimana Ustadz nginapnya di kamar berapa atau di mana. Alhamdulillah kurang lebih jam 8 rombongan Ustadz alhamdulillah hadir. Semua rombongan sudah sampai di hotel. Sampai di hotel. Alhamdulillah Ikhwan Bungo juga ikut hadir untuk menyambut Ustadz. Kemudian kegiatan selanjutnya gimana nih? Ada cerita sedikit nih, kebetulan di hotel itu mungkin karena COVID ini mungkin ada pengurangan kali ya di karyawan hotelnya. Jadi untuk bawa koper-koper anggota atau yang lain-lainnya kita bantuin bawa pakai troli itu. Alhamdulillah. Mungkin belum ada koordinasi juga kali. Tiba-tiba beliau itu turun dari lift. Ya karena mungkin dia lihat kita masih ngumpul, ya beliau ikut duduk juga di situ. Masya Allah, berarti begitu beliau selesai beres-beres bersih-bersih, beliau nggak langsung istirahat, justru langsung turun untuk nemuin teman-teman dari paling setengah jam ya ganti baju kan. Iya, setelah bersih-bersih justru langsung turun nemuin teman-teman dari MBI Chapter Jambi. Masya Allah, alhamdulillah, syukran Ustaz. Profile sekali. Terus setelah itu bisa sedikit ngobrol-ngobrol ya Bang? Iya, sedikit ngobrol. Dan setelah ngobrol itu kita belum nentuin bersedia buka kajian atau enggak. Kita belum ada koordinasi. Alhamdulillah Ikhwan Bungo memfasilitasin untuk kajian ba'da subuh, karena sebelumnya kita rencananya ba'da isya itu yang ada kajiannya, tapi nggak mungkin juga beliau mau istirahat juga kan, kita kasihan juga karena safar beliau panjang lagi ya. Setelah itu Ikhwan Bungo memfasilitasi di Masjid Al Furqan Muhammadiyah itu Ahad subuh. Beliau mengisi kajian, memang tidak terbuka untuk umum. Sempat tersebar flyer di situ sama Ikhwan Bungo. Kita take out lagi, takutnya membludak ininya jamaah kan. Itu dan itu permintaan dari tim Ustadz sendiri, kalau bisa di offline aja, nggak usah ini katanya, pas terlalu rame. Pas malam ketemu di hotel itu kan ada beberapa juga agenda dari MBI Chapter Jambi, seperti penyerahan
Ya. Cindramata dari MBI Ya, Chapter ya, Jambi kepada Ustadz Subhan yang mewakili daripada MBI Pusat. Itu apakah kegiatannya berjalan dengan lancar dan cindramata yang kita berikan diterima sama Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana ceritanya? Mungkin kita untuk menyambut ustadznya mungkin dadakan juga. Jadi kita untuk menyampaikan cenderamata-nya mungkin takut dadakan. Jadi kita langsung aja kita cut dari sana. Kita langsung, takutnya kan beliau nggak ada kajian di Bungo, tiba-tiba langsung pergi, kita nggak sempat ngasih Berarti prasasti atau cenderamata yang kita takut paginya Ustadz dan tim langsung berangkat ke Lubuk Linggau. Malam itu juga langsung kita serahin cenderamata. Tapi alhamdulillah tersampaikan. Masya Allah, dan beliau juga sedikit anak record rekaman video beliau untuk nasihat untuk ikhwan di Muslim Bikers Indonesia Chapter Jambi. Ana sempat bincang langsung sama beliau, minta nasihatnya untuk anggota-anggota yang di Jambi. Dalam pertemuan tersebut ada nggak yang disampaikan Ustaz? Ada sih sedikit disampaikan Ustadz bahwa di musim COVID ini kita itu anggota jangan luntur, jangan futur dengan ilmu syar'i kita. Malah justru dengan adanya pandemi ini kita malah harus istiqomah lagi. Justru lebih semangat. Lebih semangat lagi, ya, bukan malah kendor. Itu pesan Ustadznya. Pesan dari Ustadz juga untuk anggota di Jambi. Beliau belum melihat di Jambi, chapter Jambi itu ada kegiatan yang bisa menambah bahwa MBI Jambi ini aktif gitu. Beliau ada saran mungkin ada kegiatan ya sejenis donasi atau sumbangan bakti sosial gitu. Karena MBI ini bukan komunitas, bukan klub, cuman wadah untuk para bikers untuk menyalurkan hobi dan mempelajari ilmu syar'i. Itu aja. Ada nggak Om pesan-pesan yang disampaikan dari ketum untuk MBI Chapter Jambi? Iya benar. Ketua Umum MBI Pusat sendiri, beliau sebelumnya berminta maaf dulu. Karena Jambi ini sebenarnya jadi destinasi mereka, cuman kebetulan safar mereka hanya melintasi Jambi, nggak langsung masuk ke kota, karena mereka tujuannya bingung apakah dari Palembang atau langsung ke Medan kan? Kalau ke Medan mungkin nggak lewat Jambi. Iya betul. Nah, mungkin ini kan bukan agenda terakhir. Betul. Insya Allah. Mereka ada agenda selanjutnya yang itu disampaikan oleh Ketua langsung Ji Mu'in Ma'ruf, dan beliau insya Allah bakal agendanya ke Jambi. Yang pasti beliau menyemangatin untuk anggota chapter Jambi tetap jaga ukhuwah, tetap melakukan hal yang positif, dan lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu minimal saudara-saudara kita yang kurang mampu atau ya minimal anggota kita, keluarga kita sendiri. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang sudah tergabung di MBI Chapter Jambi, kita banyak mendapat pesan dan juga banyak mendapat arahan daripada kegiatan Safar Sumatera rombongan MBI Pusat dan juga Ustadz kemarin, yang mana juga Ustadz berpesan supaya kita jangan futur hanya karena kondisi pandemi pada saat sekarang ini, dan juga pesan dari ketum kita, Ketua Umum MBI Muslim Bikers Indonesia di pusat, bahwasanya insya Allah kedepannya mereka akan juga melakukan kegiatan lagi dan insya Allah akan ke Jambi. Dan kemarin Safar Sumatera bukanlah perjalanan terakhir mereka ke Jambi, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti bisa datang lagi ke Jambi, bisa ketemu lagi sama kita teman-teman dari MBI Chapter Jambi. Semoga Allah mudahkan ya Om ya. Yang pasti untuk anggota tetap semangat ya, karena kalau sudah ada ketua ngomong bakal ada ke Jambi, otomatis ya MBI Jambinya harus siap juga. Betul, insya Allah. Minimal kita harus bukan plagiat namanya, mencontohkan yang sukses seperti MBI Chapter Palembang. Dan kayak di Solo itu ada sedikit pesan dari Ustadz itu, kita itu tergabung dari MBI Muslim Bikers Indonesia itu bukan kita sombong-sombong untuk di jalan. Kita hanya untuk menyalurkan hobi, dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya minimal kita mengajak untuk ya awalnya bergabung mungkin bersedia untuk belajar ilmu syar'i juga sih. Jadi intinya sebagai Muslim Bikers
yang harus dikedepankan bukan arogansinya tapi akhlak. Masya Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketum kita terdahulu rahimahullah, bahwa kita sebagai muslim itu muslim bikers yang kita sampaikan itu dalam berdakwah itu dalam bentuk akhlak. Baik akhlak di jalan, baik akhlak dalam bersosialisasi, berukhuwah dan segala macamnya. Apakah ada lagi yang ingin kita ceritakan atau disampaikan, Om? Setelah beliau ngisi ba'da subuh itu, kita belum sempat briefing lagi nih mau arah kemana kita ini. Karena yang pasti tujuan beliau kan sudah ada ke Linggau, ke Lahat dan ke Palembang. Mungkin dari kita sendiri ini 9 orang yang memutuskan untuk kita ikut juga mengiringin beliau dengan kendaraan seadanya ya. Dan yang juga yang pasti yang gabung di MBI Jambi ini nggak perlu CC-nya gede, yang penting dia motor, kata ketua. Alhamdulillah kita ngiringin beliau juga sampai ke Serolangun juga. Alhamdulillah. Sampai Serolangun. Beliau langsung ke Lubuk Linggau dan kita pulang juga ke sana. Lumayan jauh kalau rutenya terlihat. Alhamdulillah kalau niat kita ikhlas mengantarkan beliau ke tujuan safarnya, alhamdulillah pahala jariah bisa. Amin, insya Allah ya. Ketika kita memulai sesuatu dengan niat yang baik, insya Allah tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Benar-benar. Hikmah apa yang bisa Om ambil dan Om petik dalam kegiatan safar kita pada kali ini? Ya, hikmah yang kita dapat dari perjalanan tersebut, kita bisa melihat bahwa touring itu bukan sekedar hanya sampai tujuan. Yang pasti kita harus mikirin saudara-saudara kita yang ngikutin di belakang kita. Beliau yang menjadi amri juga harus minimal tawaduk lah gitu. Harus lihat juga di belakang gimana kondisi di belakang. Jadi nggak merasa ini gitu loh. Ya, namanya juga kita safar pertama ya, jadi belum tertata rapi, mungkin karena itu aja sih. Sempat ngantuk juga di jalan. Wah, itu termasuk dalam salah satu kendala ketika kita melakukan safar atau touring. Ngantuk itu adalah musuh terberat para bikers. Nah, kalau udah ngantuk harus istirahat tuh ya. Ya. Jangan sampai memaksakan diri yang mengakibatkan sesuatu hal yang fatal. Jadi itu teman-teman buat para bikers yang suka touring, bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan touring atau safar, ketika kita memulai dengan niat yang baik, maka perjalanan kita akan dihitung sebagai suatu pahala, insya Allah. Tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia, karena di dalam perjalanan justru kita bisa mengingat Allah lebih banyak dengan beristighfar. Ketika menemukan jalanan mendaki, kita bisa membaca takbir. Ketika menemukan jalanan yang menurun, kita bisa bertasbih. Dan juga selama perjalanan, sambil kita menikmati keindahan alam, kita juga tetap bisa bertakbir dan istighfar kepada Allah, memuji Allah atas segala keindahan yang beliau ciptakan. Untuk kesempatan pada kali ini mungkin itu yang saya sampaikan. Ada cerita yang saya sampaikan ya. Jadi waktu kita ke Bungo itu sempat kita ketemu di Masjid Al-Furqan itu salah satu salah satu anggota MBI chapter Padang. Masya Allah. Cuman beliau tinggalnya di Bungo. Sebelumnya beliau pernah ikut chapter Jambi. Berhubung beliau nggak di Jambi lagi, jadi beliau ke Padang. Chapter di sana. Alhamdulillah beliau istilahnya open terhadap kita. Alhamdulillah. Dia bertanya apa MBI gimana kegiatannya MBI Jambi. Alhamdulillah kedepannya pasti ada. Gitu. Jadi mungkin teman-teman itu sedikit review perjalanan dari tim Muslim Bikers Indonesia Chapter Jambi dan juga tim dari Jambi Mengaji untuk bisa menghadiri kegiatan Safar Sumatera Ustadz Subhan Bawazir dan juga teman-teman dari MBI Muslim Bikers Indonesia. Jadi sedikit ceritanya kita ya Om ya, selama perjalanan. Jadi sebelumnya juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, kepada seluruh teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir, untuk bisa ikut giat tersebut. Kepada seluruh teman-teman yang juga
ketika tidak bisa hadir bisa menyumbangkan pikirannya, tenaganya, baik pun materialnya. Kita ucapkan jazakumullah khairan. Kemudian juga kepada Ustadz Subhan Mawazir, kami dari Muslim Bikers Indonesia Chapter Jambi mengucapkan terima kasih. Syukron jazakallahu khair untuk segala sesuatu nasihat yang telah disampaikan kepada Ketum Muslim Bikers Indonesia. Juga kami ucapkan syukron jazakallahu khair untuk segala bentuk support, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada kami Muslim Bikers Indonesia Chapter Jambi. Semoga MBI Chapter Jambi kedepannya bisa menjadi wadah dan ukhuwah yang semakin kompak, solid dalam menjalankan segala kegiatannya, visi dan misinya bisa tercapai, semakin bertambah anggotanya Om ya. Insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini Om ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada yang benar dalam disampaikan itu datangnya dari Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.